Bulan Oktober tahun 2022 ini telah menjadi bulan tersibuk sekaligus menggembirakan bagi Badan Antariksa China. China telah meluncurkan total 6 misi orbital, tetapi ada satu misi yang menjadi bagian utamanya, dan itu adalah peluncuran modul Lab Mengtian, yang merupakan bagian ketiga sekaligus bagian terakhir dari stasiun luar angkasa Tiangong. Kehadirannya yang sukses secara resmi menandai fase berakhirnya perakitan stasiun luar angkasa Tiangong dan akan beroperasi penuh untuk eksperimen luar angkasa. Selain meluncurkan modul Lab Mengtian, China juga meluncurkan satelit misterius JN-20C ke orbit, dan ini menimbulkan perhatian serius dan kekhawatiran Paman Kikup. Dan perihal ini akan kita bahas di episode lainnya. Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Senin sore dari pusat peluncuran satelit Wenchang di Provinsi Hainan, diperkirakan akan memakan waktu sekitar 13 jam untuk menyelesaikan penerbangan dan docking. Peluncuran ini disaksikan oleh kerumunan warga China sambil mengibarkan bendera nasional China. Ini mencerminkan rasa kebanggaan yang sangat mendalam. Tidak luput juga para fotografer dan pecinta dunia antariksa. Dan peluncuran ini juga disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Stasiun Tiangong yang mengikat struktur berbentuk huruf T telah menjadi perhatian dunia dan menjadi momen bersejarah baru. Dan ini tentu akan menjadi pembicaraan selama bertahun-tahun di masa mendatang. Mengtian adalah modul lab kedua untuk stasiun luar angkasa Tiangong. Yang pertama adalah modul Wengtian yang sudah terpasang di modul inti Tianhe. Sementara Wengtian akan digunakan untuk proyek biologi dan ilmu kehidupan luar angkasa, seperti mengamati pertumbuhan berbagai jenis tanaman, hewan, dan mikroba di luar angkasa. Dengan panjang 17,9 meter dan berdiameter 4,2 meter, Mengtian mampu menyediakan ruang untuk eksperimen sains di gravitasi nol, airlock untuk paparan ruang hampa udara, dan lengan robot kecil untuk mendukung muatan ekstravehikular. Mengtian dibagi menjadi 3 kompartemen. Kompartemen kerja kru adalah bagian bertekanan yang berisi rak penyimpanan untuk instrumen sains, serta menampung antarmuka docking yang akan menghubungkan Mengtian dengan modul inti Tianhe. Kemudian ada kompartemen kerja berisi berbagai instrumen, ruang sains, rak fisika fluida untuk mempelajari perilaku fluida dalam gravitasi nol, rak percobaan atom ultra dingin, stasiun kerja pemeliharaan, serta kerusakan dan lainnya. Mengtian akan digunakan untuk eksperimen di orbit yang didedikasikan untuk fisika dan ilmu material dan akan fokus pada percobaan gravitasi mikro. Selain sebagai modul lab, Mengtian juga akan berperan sebagai backup saat modul inti sedang menjalani maintenance. Dan dengan Mengtian terpasang, maka stasiun luar angkasa Tiangong tentunya akan menambah kapasitas untuk menampung lebih banyak astronot. Saat ini stasiun Tiangong dihuni oleh 3 orang astronot yang tiba pada awal Juni kemarin dan akan tinggal selama 6 bulan. Mereka diharapkan menyelesaikan perakitan stasiun, melakukan perjalanan ruang angkasa, dan melaksanakan eksperimen tambahan. Dan direncanakan pada bulan Desember tahun ini juga, China akan meluncurkan Sungtian, sebuah teleskop ruang angkasa yang akan mengorbit bersama Tiangong. Mengtian yang dalam bahasa China berarti memimpikan surga. Ini menegaskan bahwa stasiun luar angkasa China tidak hanya akan membawa mimpi bangsa China menjelajahi luar angkasa, tetapi juga umat manusia secara keseluruhan. China memandang bahwa belajar lebih banyak tentang luar angkasa yang luas untuk mempelajari dan mengungkapkan misteri alam semesta ini. Karena ini adalah impian umum umat manusia, sehingga China membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kemitraan internasional dalam eksplorasi luar angkasa ini. China juga telah memilih 9 percobaan internasional awal untuk stasiun luar angkasa melalui proyek kolaboratif dengan PBB di bidang luar angkasa. Dan para peneliti dari negara lain yang sudah memiliki akses ke laboratorium orbit China, dan kedepannya diharapkan lebih banyak lagi yang akan menyusul. China mendorong pertukaran dan kerjasama antariksa internasional untuk membantu melindungi bumi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melayani kemajuan manusia.
Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, modul Mengtian dan penyelesaian pembangunan stasiun luar angkasa tidak hanya menjadi kebanggaan bagi bangsa China dan rakyatnya saja, tetapi keseluruhan akan menjadi kebanggaan dunia. China masih memiliki banyak ambisi luar angkasa lainnya. Dalam dekade berikutnya, China merencanakan untuk membangun pangkalan di selatan bulan. Belum lagi misi China di Mars. Bahkan beberapa perkembangannya berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan oleh NASA. Perancang stasiun luar angkasa China mengatakan kepada media bahwa Tiangong dirancang agar dapat disesuaikan untuk astronot non-China. Setidaknya ada 1000 eksperimen ilmiah akan dilakukan di stasiun yang sebagian besar melibatkan peneliti China, tetapi juga termasuk proyek lain yang akan dipimpin oleh peneliti dari 17 negara lain, seperti Kenya, Rusia, Meksiko, Jepang, Peru, dan juga beberapa negara lainnya yang saat ini sedang mengupayakan untuk mendukung inisiatif luar angkasa mereka sendiri. Kesediaan China bermitra dengan negara lain tentu akan semakin memperkuat posisinya sebagai adidaya luar angkasa baru. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.